Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran PAI intensif ujian madrasah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal tryout 1 yang telah diujikan kemarin ya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oke, kita langsung ke dalam soalnya. Soal yang pertama, dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan pengertian Al-Quran menurut istilah terdapat pada nomor. Oke, kita lihat pernyataannya. Yang pertama disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Ini benar, berarti yang ada satunya itu pasti benar. Berarti A dan C benar, berarti B dan D kita coret dulu. Kemudian kita lihat jawaban yang A, nomor 2. Berisi wahyu Allah yang disampaikan secara mutawatir, benar ya. Berarti A dipastikan benar karena C tidak ada angka 2-nya. Kita pastikan lagi. A ada 4, yang nomor 4 firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka jawabannya adalah A ya. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, cara kita mengerjakannya yaitu dibaca dulu pertanyaannya, kemudian baru dilihat pernyataannya. Soal selanjutnya, setelah mempelajari Al-Quran, Azri bisa mengetahui dan membedakan mana yang hak dan yang batil, yang haram dan yang halal, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nama lain dari Al-Quran sesuai pernyataan tersebut adalah, kita lihat di sini kata kuncinya membedakan. Nama lain yang artinya beda yaitu Al-Furqan. Maka jawabannya C. Soal selanjutnya, perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasubbu banu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil lailu wan naharu. Hadis di atas termasuk contoh dari hadis. Nah, kalau kita baca dari awal kan kepanjangan ya, menghabiskan waktu. Maka harusnya tadi kita baca pertanyaannya. Hadis di atas termasuk contoh dari hadis. Nah, kita lihat ciri-ciri dari hadis ini, ada kata qala. Nah, kalau ada kata qala, maka ini salah satu ciri dari hadis qauliyah, hadis perkataan. Maka jawabannya adalah A ya. Kalau di sini ada kata kana, maka ini salah satu ciri dari hadis fi'liyah atau takririyah. Kalau qudsi, ciri-cirinya yaitu ada kata qala Allah. Di awal ada kata qala Allah ya. Nah, kita lanjut. Mencintai Al-Quran dan hadis tidak hanya sebatas bibir saja, akan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Berikut ini yang merupakan perilaku mencintai Al-Quran dan hadis adalah A. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam hal-hal yang penting. Kita lihat dulu yang lain. Menyimpan Al-Quran dan hadis di tempat yang aman dan terkunci. Selalu mencium Al-Quran dan hadis ketika selesai membacanya. Mempelajari Al-Quran dan hadis dengan sungguh-sungguh. Dari pilihan A, B, C, D, maka yang paling tepat adalah D, yaitu mempelajari Al-Quran dan hadis dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan perilaku dari mencintai Al-Quran dan juga hadis. Kemudian nomor 5, surah Al-Fatihah disebut juga dengan Sab'ul Masani, yang artinya yaitu 7 yang diulang-ulang, B berarti ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini selalu diulang-ulang ketika kita sedang sholat. Kemudian soal selanjutnya, berdasarkan ayat tersebut, ayat yang mengandung unsur tauhid uluhiyah. Oke, tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah, bahwasanya hanya Allah lah yang patut untuk disembah, itu tauhid uluhiyah. Maka kita lihat ayatnya. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, bukan maliki yaumiddin,
bukan juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka nomor 3, hanya kepadanya lah kita na'budu, yaitu menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan meminta pertolongan. Maka jawabannya C, ya. Kemudian soal selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh perilaku berikut ini yang merupakan penerapan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah, ini ayat tentang tauhid uluhiyah tadi, bahwasanya hanya kepada Allah lah kita menyembah dan juga meminta pertolongan. Kita lihat pilihannya. Yang pertama, berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita baca dulu. Mencintai Allah di atas kecintaannya kepada yang lain. Kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang menimpahnya. Kemudian senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun ia berada. Maka jawaban yang paling tepat adalah berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Soal selanjutnya, perhatikan matan hadis berikut. Na'budullah wa la nusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusilur rahim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengisyaratkan bahwa sebelum melaksanakan kewajiban seperti sholat, zakat, dan silaturahim, terlebih dahulu kita harus A. Mengimani Rasul sebagai utusan Allah. B. Mengimani kitab-kitab Allah. C. Menjauhi perbuatan syirik. D. Mengimani para malaikat. Kata kuncinya ada di awal hadisnya. Ta'budullah wa la tusyriku. Sembahlah Allah dan jangan sekutukannya. Maka jawabannya adalah C. Menjauhi perbuatan syirik. Soal selanjutnya, orang yang mempersekutukan Allah dengan lainnya tersebut disebut yaitu A. kafir, B. munafik, C. syirik, D. musyrik. Nah, orang yang mempersekutukan Allah, kalau sifatnya itu disebut dengan syirik, karena ini yang ditanya orangnya, maka disebut dengan musyrik. D, ya. Soal selanjutnya, perbuatan yang tidak mencerminkan sikap toleransi adalah A. memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang ia yakini. Nah, ini bukan termasuk sifat toleransi. B. Mengajak anak-anak untuk rajin berinfak sedekah. Tidak ada kaitannya. Menghukum orang yang melakukan kesalahan. Juga tidak ada kaitannya. Membiarkan orang lain beragama sesuai dengan keyakinan. Maka D. Inilah yang disebut dengan toleransi. Saling menghargai terhadap prinsip-prinsip orang lain, ya. Kemudian nomor 11. Perhatikan Quran surah Al-Lahab ayat 4. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ayat tersebut menegaskan problematika dakwah yang dialami Rasulullah adalah, nah, ayat ini berkenaan dengan istri Abu Lahab yang selalu menghalangi jalan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Wa imra'atuhu, dan perempuan kembali Lahab, Abu Lahab yaitu istrinya. Berarti jawabannya adalah C, ya. Soal selanjutnya, salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah alladzina hum yura'un. Dari ayat ini maka kita lihat orang-orang hum yura'un ini yang memiliki sifat riya. Maka B, ya. Soal selanjutnya, berikut ini yang termasuk bentuk-bentuk kelalaian dalam sholat. A. Mengakhirkan pelaksanaan sholat. B. Tidak menjaga kekhusyuan dalam sholat. C. Tidak segera melaksanakan sholat ketika masuk waktunya. D. Tertidur sebelum waktu sholat. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, ya. Ini merupakan salah satu kelalaian di dalam sholat. Bahkan bisa disebut orang munafik, orang-orang yang mengakhirkan sholatnya. Kemudian selanjutnya, makna yang terkandung pada ayat di atas adalah fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Quran surah Al-Insyirah ayat 7 sampai dengan 8, ya. Ayat ini berkenaan tentang perintah untuk tidak cepat puas dengan hasil usaha yang telah dilakukan. Setelah selesai satu urusan, maka hendaklah menangani urusan yang lain dan memohon pertolongan kepada Allah. Maka jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Arti kata yang bergaris bawah adalah kata as-shaif
itu bisa diartikan musim panas. Maka jawabannya adalah C ya. Kalau syita itu dingin. Jadi ada kebiasaan orang-orang Arab dulu ketika musim asyita, musim dingin, dan as-soif, musim panas itu melakukan perjalanan berdagang. Nah, soal selanjutnya, lengkapilah potongan hadis di bawah ini. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu akhihi. Nah, kalau soal ini udah pasti harus menghafal hadisnya. Jawabannya yaitu A, fi auni akhihi. Soal selanjutnya, wa man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Arti pada lafal hadis yang bergaris bawah adalah waman, dan barang siapa satara yang menutupi aib, maksudnya musliman, seorang muslim, maka satarallahu, Allah akan menutupi juga di dunia dan juga di akhirat. Kita lihat D berarti ya, menutupi aib seorang muslim. Oke, soal selanjutnya, arti kata pada hadis bergaris bawah ini adalah ana wa kafilul yatim kahaytani fil jannah wa kafilul yatim, yaitu A, orang yang memelihara anak yatim, B, orang yang menghardi anak yatim, C, mengasuh anak yatim, D, memberikan hak anak-anak yatim. Nah, jawabannya yang paling benar adalah orang yang memelihara anak yatim. Kemudian A ya, 19. Secara umum Quran surah Al-Humajah menjelaskan tentang A, ancaman untuk para pengumpat dan pencela, B, menceritakan orang yang bermegah-megahan, C, janji Allah untuk orang yang beriman, D, keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Maka jawabannya A, ancaman bagi orang-orang yang mengumpat dan juga mencela. Soal selanjutnya, perhatikan Quran surah Al-Qari'ah ayat 4. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Isi kandungan yang sesuai dengan ayat di atas adalah A. Pada hari kiamat gunung-gunung meletus, salah ya. Pada hari kiamat bumi akan bergoncang, salah. Kita lihat artinya saja, yauma yakunun nas, pada hari itu, di mana manusia kal farashis, seperti laron, al-mabthuth, yang saling berlarian tak tertentu arah, berterbangan maksudnya. Maka kita D ya jawabannya. Pada hari kiamat manusia panik sehingga berlarian tak tentu arah seperti laron yang menerbangkan, yang berterbangan. Soal selanjutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bentuk penerapan perilaku yang sesuai dengan isi kandungan ini artinya barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarrah, sebuah kebaikan sebiji seberat zarrah, maka nanti akan dibalas juga. Maka jawabannya yang paling pas adalah, kita lihat dulu, A, memperbanyak amal kebaikan walaupun hanya melakukan kebaikan kecil, A ya. Soal selanjutnya, Ahmad adalah siswa Madrasah Sanawiyah Al-Azkar. Kecintaannya pada lingkungan membuat ia menjadi sangat peduli terhadap tumbuhan yang ada di sekitarnya. Ketika mempelajari hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam, ia bersama teman-temannya memperkarsai untuk menanam pohon yang bermanfaat pada lahan kosong di madrasahnya. Hasil tanaman tersebut selain bisa dimanfaatkan, juga dapat memperkecil pemanasan global. Sabda Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan penjelasan di atas adalah, ini berkaitan dengan melestarikan lingkungan ya. Maka hadis yang berkenaan dengan itu adalah B, man ahya ardon maitan fahiyalau. Barang siapa yang menghidupkan suatu bumi yang mati, maka baginya lah. Oke, selanjutnya berikut ini yang termasuk dari bumi yang mati dalam hadis Rasulullah adalah yaitu C ya, yang tidak bertuan. Kemudian pengebirian hewan adalah bentuk penyuntikan bahan kimia atau membuang organ tubuh vital dengan tujuan
menghilangkan nafsu birahi, sehingga binatang tersebut fisiknya menjadi kuat. Hal tersebut dilarang dengan alasan, alasan mengkebiri hewan itu salah satunya adalah akan terjadi kepunahan karena tidak ada perkembangbiakan. Maka jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, isi kandungan hadis tersebut adalah anna Nabi SAW naha an sayrir ruhi wa an ikhsa'il bahaim nahyan syadidan. Nah, ini berkenaan dengan mengurung binatang dan juga mengkebiri binatang. Maka jawabannya adalah A ya, dilarang keras untuk mengurung binatang dan mengkebirinya. Soal selanjutnya, hak domir pada lafal wa ma amilat hu aidihim tidak dibaca panjang karena sebelum hak domir ini didahului sukun. Maka jawabannya adalah B ya. Soal selanjutnya, firman Allah dalam surah Al-Asr dimulai dengan sumpah dengan waktu D. Soal selanjutnya, khalaqal insana min 'alaq. Makna yang bergaris bawah pada ayat di atas adalah segumpal darah ya. Maka jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, perhatikan Quran surah Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut adalah D ya, rajin membaca dan menulis serta menyadari bahwa hakikatnya Allah lah yang memberikan pemahaman ilmu, yaitu dari kata allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari yang belum mengetahui. Soal selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. Makna yang bergaris bawah akram ini artinya adalah mulia. Oke, soal selanjutnya, Imas adalah anak yang lahir dari keluarga yang sederhana, tetapi orang tuanya sangat peduli dengan pendidikannya. Setiap bulan ayahnya selalu membelikannya buku karena ia yakin dengan membaca Imas akan menjadi anak yang pandai dan memiliki wawasan yang luas. Ayat yang sesuai dengan penjelasan di atas adalah yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. D ya. Ayat soal selanjutnya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat. Demikian menurut hadis ya, C. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ayat soal selanjutnya, kandungan hadis di atas menjelaskan tentang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yaitu perintah menuntut ilmu bagi setiap muslim. Oke, soal selanjutnya, berdasarkan ungkapan di atas, sikap seorang muslim terhadap ilmu pengetahuan adalah yang pertama, pengetahuan agama lebih diutamakan. Oke, salah ya, pengetahuan umum lebih diutamakan. Salah juga, pengetahuan agama dan umum hendaknya seimbang. Nah, ini yang paling benar, nomor 3 yaitu C. Soal selanjutnya, berdasarkan ayat di atas yang mengucapkan bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi itu apabila ada mad tabi'i diiringi oleh huruf mati. Maka jawabannya adalah 4. Al-ana. Nah, ini ya. Kemudian soal esai, ada 2 golongan manusia yang disebutkan pada Quran surah Al-Qari'ah dan Quran surah Al-Zalzalah. Nah, jelaskan masing-masingnya. Oke, yang pertama yaitu dari Quran surah Al-Qari'ah, yaitu golongan pertama, golongan orang yang memiliki timbangan amal kebaikan, ya berarti timbangannya berat ya. Golongan yang kedua, orang-orang yang memiliki keburukan, berarti timbangannya ringan. Kemudian dalam Quran surah Al-Zalzalah, golongan pertama yaitu orang yang beramal kebaikannya
berat, maka ia akan melihat balasannya nanti, timbang kebaikannya maka akan dibalas surga. Jadi orang dalam Quran surah Al-Zalzalah ini golongan pertama adalah orang yang memiliki timbangan yang berat, balasannya surga. Sedangkan yang kedua adalah yang memiliki timbangan yang ringan, maka nanti balasannya adalah neraka. Soal selanjutnya, manusia akan merugi bila tidak mampu menggunakan waktunya. Bagaimana cara menggunakan waktu yang benar agar manusia terhindar dari kerugian? Tentu saja sesuai dengan surah Al-Asr, bahwasanya manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Ya, amal soleh itu artinya memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dengan berzikir, dengan belajar, berdoa, melakukan suatu aktivitas yang positif. Ya. Kemudian soal selanjutnya, tuliskan contoh dari hukum bacaan mad farqi. Ya, qul Allahu adzina lakum. Kemudian ada Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, ini kalian tinggal dihafalkan saja di buku. Kemudian soal selanjutnya, setelah kalian memahami isi kandungan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, apa yang bisa kalian lakukan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat? Yang pertama, kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan globalisasi yang harus dilandasi tentu dengan Al-Quran dan juga hadis. Ya, kita harus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, namun tidak keluar dari Al-Quran dan juga hadis. Kemudian menjadikan diri kita, yaitu iman yang kuat, kemudian ilmu, kuat fisik, agar apa? Dapat bersaing dengan orang-orang kafir. Yang selanjutnya yaitu memiliki semangat untuk menuntut ilmu melalui, karena ini perkembangan teknologi, yaitu dari media-media dakwah Islam. Kemudian soal selanjutnya, martabat manusia akan tinggi bila manusia memiliki dan mampu menggunakan ilmu yang dipelajarinya. Bagaimana cara menggunakan ilmu yang ada pada diri kita agar mampu meningkatkan derajat kita? Tentu saja agar derajat kita diangkat, kita harus mempelajari ilmu dan juga mengamalkan. Kata kuncinya yaitu mengamalkan ilmu yang kita miliki agar kita diangkat derajatnya. Ya, alhamdulillah cukup sampai sini pembahasan soal-soal TO1 Al-Quran Hadis. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.